Mihrab itu satu tempat yang fungsinya mempercepat terkabulnya doa dan mendatangkan rizki dari sisi yang tidak diduga. Awas, kita bicara keimanan ya. Dan di situ dipertaruhkan. Mihrab ini tidak harus lebar dan luas. Sehamparan sejadah nggak ada masalah. Yang penting kita gunakan untuk ibadah saja. Di luar ibadah keluar. Itulah kenapa tempat imam disebut mihrab. Kenapa? Karena imam mewakili makmum untuk memohon kepada Allah dalam sholat berdoa. Makanya kualifikasi imam mesti khusus, bukan imam biasa. Baik. Kemudian, tidak harus di masjid, di rumah boleh dibikin. Maryam pernah dibuatkan mihrab. Saat beliau mengkhususkan diri ibadah, di situ apa yang terjadi? Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Ini poinnya. Setiap Nabi Zakaria mengantarkan kebutuhan Maryam, pakaiannya, makanannya, kebutuhannya, itu sudah ada. Dan ingat, status Nabi Zakaria itu Nabi loh. Beliau tahu itu pasti dari Allah. Tapi ingin dikonfirmasi apakah pendidikan beliau selama ini sudah meresap pada jiwanya atau belum. Ditanya, Maryam dari mana semua ini? Maka beliau jawab, Maryam jawab, huwa min indillah. Paman, ini semua dari Allah. Baik ya? Allah memberikan apapun yang ia kehendaki tanpa batas pada siapa yang diingini. Maka ini dibaca oleh Nabi Zakaria. Mayyasha itu. Jadi kalau ada di Quran diksi mayyasha, jangan simpulkan ini untuk dia saja. Maksudnya, jadi seperti dia, maka Allah akan berikan seperti Allah berikan kepada dia. Maka Nabi Zakaria kemudian sholat di mihrabnya Maryam itu. Minta sesuatu yang selama ini kata orang terbatas. Apa yang dilakukan? Sholat. Dalam sholatnya minta. Perhatikan cara mintanya. Satu, menyebut nama Allah sesuai kebutuhan. Hasan, ya. Maksudnya apa? Nama yang ketika disebut melahirkan ibadah, melahirkan jawaban. Jadi Allah bentangkan semua nama terkait semua kebutuhan kita. Anda butuh rizki, sebut ya Razak. Anda butuh ilmu, sebut ya Alim. Ya kan? Anda butuh ketahanan mental diri, sebut ya Sabr. Itu 99 tersebar. Itu rumusnya di Quran surah ke-17 ayat 110. Quran surah 17 Al-Isra ayat 110. Qul id'ullaha aw id'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Kalau Anda punya persoalan, segera curhatkan kepada Allah, minta, berdoa. Sebut ya Allah yang standar atau ya Rahman naik sedikit atau pilih nama yang sesuai kebutuhan kita. Jadi nggak harus semua disebut, takutnya nggak butuh dikasih. Ya Allah ya Sabar, nggak pengen punya masalah, turun masalah kan? Nah, Nabi Zakaria divonis ada keterbatasan, nggak mungkin diberi. Maka beliau meminta dengan nama Allah yang memberi tanpa batas. Dalam bahasa Arab disebut dengan Wahhab, pemberi tanpa batas. Kalau dialihkan jadi bentuk permintaan, fi'lil amri lit talab. Bukan perintah di sini tapi untuk meminta, maka rubah kalimatnya jadi hab. Kalau untuk pribadi, habli. Untuk komunal banyakkan hablana. Karena ini kasusnya pribadi, maka di ayat 38 beliau meminta. Hunalika di mihrabnya Maryam. Da'a Zakaria rabbah. Berdoalah Nabi Zakaria kepada Allah Rabbnya. Perhatikan. Qala Rabbi habli. Min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Ini fikih doa yang penting dipelajari. Ya Allah. Jadi kalau terjemah bebasnya begini. Mereka mengatakan, aku nggak mungkin punya keturunan. Maka aku memohon darimu saja yang tidak punya batas dalam pemberian. Mereka katakan aku nggak mungkin. Aku memohon kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Innaka sami'ud du'a. Sungguh engkau pasti mendengar doaku. Kalau kepada yang maha mendengar tidak terkabul juga, kepada siapa lagi aku mesti memohon? Dan ini ada fikih doa, bagus sekali. Jadi kalau berdoa, sebut nama Allah sesuai permintaan. Yang kedua, cari bahasa yang menyentuh. Itu semua Nabi begitu.
Nabi Isa saat mengonfirmasi umatnya di hadapan Allah, ya Allah, kalau engkau mau hukum, itu hambamu. Tapi kalau engkau mau ampuni, engkau yang paling banyak kasih sayangnya. Anak ibu sudah mencederai nama baik keluarga. Tiba-tiba datang ke rumah untuk minta maaf. Diterima nggak? Kadang cara menerimanya kan belum tentu langsung baik kan? Ngapain ke sini? Ada yang, kamu bukan anak saya lagi. Oh, lantas anak siapa? Tapi dimaafin juga kan? Lalu dia berkata begini, Pak, silahkan. Kalau papa mau marah, mau pukul, silahkan. Tapi saya anak papa. Tapi kalau papa maafkan, memang papa adalah papa yang penyayang, yang selama ini seperti yang aku harapkan. Mukul nggak? Demi Allah, meluk. Dan air mata keluar. Nah, ibu saja yang punya rahim, punya sifat kasih yang dalam. Apalagi Allah yang Rahman dan Rahim. Maka cari kalimat yang lembut. Nabi Zakaria mengatakan, ya Allah, mereka mengatakan nggak mungkin. Maka aku memohon kepadamu yang tak punya batas. Dan kalau engkau aku mohonkan kepadamu, tak mengabulkan juga, kepada siapa lagi aku mesti meminta? Dan itu dilakukan dalam sholat. Dan masih berdiri, belum selesai sholatnya. Baru mulai sholat, minta. Apa yang terjadi? Lihat ayat 39-nya. Pakai fa. Fanadathul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Annallah yubashshiruka bi Yahya. Maka enggak ada jeda. Fa itu harfu 'athfin raditin baina syai'aini bila hudud. Paham? Tidak. Huruf sambung antara dua peristiwa yang terjadi tanpa jeda. Peristiwa pertama berdoa, peristiwa kedua dikabulkan. Antara berdoa dan dikabulkan tidak ada jeda. Baru selesai minta, seketika turun malaikat menyampaikan doamu terjawab. Tidak menunggu sholatnya selesai. Ternyata kalau sholatnya benar, itu seketika terjawab. Dan beliau meminta dalam keadaan berdiri. Nabi Zakaria seorang nabi, ini saya ingin tunjukkan keutamaan dari barakahnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Zakaria seorang nabi, sholat berdiri dikabulkan. Kita umatnya Nabi Muhammad sebelum sholat ditunggu oleh Allah mau minta apa aku kabulkan. Maka turunlah Quran surah kedua ayat 45. Wasta'inu bis sabri wassalah. Kalau engkau punya persoalan, jangan mengeluh kata Allah. Terima dulu dengan sabar. Karena yang lain pun punya masalah. Perhatikan fikih masalah. Nanti kita belajar fikihnya ya. Kata Allah, aku menitipkan masalah ini bukan ingin membuat kehidupanmu bermasalah. Tapi meningkatkan kualitas hidupmu supaya lebih baik kemudian hari. Karena itulah ketika aku berikan, tak mungkin aku titipkan kalau engkau tak mampu. Maka turun ayat berikutnya. La yukallifullahu nafsan illa. Jadi nggak mungkin diuji itu Anda nggak mampu, nggak mungkin. Jadi kalau Anda datang ke sini sekarang sedang punya masalah, seberat apapun, itu tandanya Anda yang mampu. Saya tidak. Saya tidak dititipi itu oleh Allah karena saya belum mampu. Anda mampu. Kalau Allah percaya kepada Anda, kenapa Anda pesimis? Lalu katakan, inna ma'al usri yusra. Bahasa kitanya begini, pasti berakhir, pasti selesai. Nggak ada yang nggak ada solusinya. Kalau sedang punya persoalan, tanamkan itu dalam jiwa. Makanya disebut al-insyirah, sesuatu yang lapang. Kalau kita menerima dan mengatakan seberat apapun pasti selesai, nggak mungkin Allah tinggalkan. Tanamkan pada jiwa. Itu minimal lapang hati kita. Ya, dan itu yang punya kita di Quran. Katakan, yang praktekkan Jepang. Betul, di semua kegiatan pakai. Dulu ada yang senapas dengan Songgoku Songgoan itu ada benteng Takeshi kan ya? Ya? Kalau mau naklukkan itu, ayo kamu bisa kan? Dibuatkan optimisme dalam dirinya supaya bisa. Nah ini kita ada ayatnya. Katakan pada dirimu, pasti selesai. Kau usah mengeluh. Mengeluh tidak menyelesaikan persoalan. Terima dulu, pasti Allah tingkatkan kualitasnya. Setelah itu apa? Bawa dalam sholat. Jadi konfigurasi sholat itu begini. Kalau pagi punya masalah, kenapa dipanggil zuhur? Supaya diselesaikan dalam zuhur. Zuhur ke asar punya masalah, diselesaikan di asar. Nanti akumulasinya diselesaikan di isya. Kalau belum tuntas, tahajud. Makanya orang yang benar sholatnya, tidurnya tenang.
Karena dia sudah curahkan kepada Allah. Ya Allah, engkau yang titipkan, engkau pasti selesaikan. Engkau yang berikan, engkau pakai tuntaskan. Engkau pasti tuntaskan. Lalu istighfar kan? Makanya begitu istighfar, tidurnya tenang. Gak percaya silahkan. Coba dulu evaluasi istighfar, tenangkan. Tidurnya enak. Tapi kalau Anda gak lakukan, dalam tidur pun masih bermasalah. Kamu ini tidur. Gak enak. Itulah sholat.